Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya salah satu dosen untuk mata kuliah statistik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai korelasi dan regresi berganda. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai korelasi dan regresi sederhana, berarti di sana hanya melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang korelasi dan regresi berganda. Artinya, kita akan mempunyai beberapa variabel independen dan kita mempunyai satu variabel dependen. Paham ya? Oke, jadi model regresi linear berganda itu seperti ini karena nanti variabel independennya lebih dari satu, jadi ada x1 sampai xi. Xi ini berarti bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian kalau hanya dua peubah, jadi variabelnya hanya variabel independennya hanya ada dua, misalkan x1 dan x2, maka model regresinya itu seperti ini, gitu ya. Nah, bagaimana taksiran koefisien regresi parsialnya? Nah, di sini dikatakan parsial karena tadi variabel independennya lebih dari satu. Nah, di sini saya menggunakan metode kuadrat terkecil ya, sehingga kita akan mempunyai persamaan normalnya itu seperti ini. Gitu ya. Nah, seandainya persamaan normal ini dibentuk menjadi sebuah matriks, maka kita akan mempunyai matriks A, B, dan G. Di mana isi matriks A itu seperti ini, sigma X1I, sigma X2I, sampai sigma XKI. Kemudian yang untuk barisnya itu akan berakhir di sigma XKI, sigma XKI, X1I, begitu seterusnya. Ya. Kemudian matriks B-nya itu adalah B0, B1 sampai BK, dan matriks G0-nya itu, matriks G itu adalah G0, G1 sampai GK. Kemudian membentuk persamaan normal itu dalam bentuk matriks AB sama dengan G. Nah, tujuan kita akan mencari matriks B-nya, matriks koefisiennya, dengan cara mencari dengan A inverse G. Nah, kalian sudah belajar mata kuliah aljabar linear dan matriks kan? Nah, di sana sudah dijelaskan bagaimana cara mencari inverse dari suatu matriks. Kemudian kita akan mencari, ini masih dengan metode kuadrat terkecil ya. Kita akan mencari untuk dua variabel bebas. Kalau yang tadi itu variabel bebasnya itu, variabel bebas itu variabel independen ya. Itu bisa lebih dari dua. Nah, ini saya asumsikan hanya dua variabel bebas. Kalau dua variabel bebas, kita akan punya seperti ini ya. Jadi rumus yang tadi, yang si parsial itu, turunan parsial itu, kita akan peroleh bentuknya seperti ini. Gitu. Ya, sehingga matriks B1, B2, B0-nya itu diperoleh seperti ini. Nah, contohnya. Ada 10 rumah tangga yang merupakan sampel acak dari suatu penelitian. Antara lain ditanyakan tentang banyaknya konsumsi atas komoditi tertentu, harga komoditi, dan pendapatannya. Nah, permintaan terhadap komoditi itu untuk keperluan konsumsi akan dipengaruhi oleh harga dan pendapatan. Jadi di sini variabel independennya itu ada harga dan pendapatan, sedangkan variabel dependennya itu adalah permintaannya, gitu ya. Nah, hasil penelitiannya itu seperti ini. Jadi X1-nya ini, X2-nya ini, dan Y-nya seperti ini. Anda diminta untuk membuat persamaan regresinya. Jadi pertama-tama kalian cari dulu X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1, X2, X1Y, X2Y, dan Y kuadrat. Kemudian kalian jumlahkan semuanya, cari rata-ratanya. Gitu ya. Nah, karena semua informasi yang tadi akan kita masukkan ke matriks A. Nah, matriks A itu berarti isinya kan tadi kalau ini secara umum, ini yang untuk variabel independennya ada dua. Nah, cara membacanya, nih saya ajarin ya. N-nya 10, tadi betul ya? Sigma X1I-nya 40. Sigma X1I itu X1I. Nah, dia 40. Kalau sigma X2I 47. Kita cek ya. Sigma X2I itu di sini 47. Nah, gitu. Kemudian yang ini
X1I ini sama karena matriksnya itu simetris ya. Karena ketika barisnya ini, karena kondisi A, matriks A ini akan sama dengan A transposnya, berarti dia adalah matriks simetri. Jadi kalau ini 40, ini 40, ini 47, ini juga 47. Kemudian 180 itu adalah nilai dari sigma X1I dikuadratin. X1I dikuadratin. Berarti, nah yang ini ya, hasilnya adalah 180. Kalau X2I dikuadratin, hasilnya 237. X2I dikuadratin 237. Nah, kira-kira seperti itu cara mengisinya, ya. Setelah kalian memperoleh matriks A-nya, matriks B-nya isinya adalah B0, B1, B2. Kemudian G itu isinya adalah sigma YI, sigma X1I, YI, sigma X2I, YI. Jadi ketika kalian bingung dengan I-nya, ini sama aja dengan sigma Y, sigma X1Y1, sigma X2Y2. Nah, kita peroleh bentuknya seperti ini. Baru kita akan susun AB sama dengan G, ya. Nah, kemudian untuk mencari B0, B1, B2-nya, ini kan di inverse ya. Nah, proses inverse-nya tidak saya tulis ya. Itu semua ada di modul karena ini saya sudah berasumsi bahwa kalian sudah bisa mencari inverse dari suatu matriks ya. Sehingga inverse-nya seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan B0-nya sekian, B1-nya sekian, dan B2-nya sekian. Nah, ketika kita peroleh B0, B1, B2, kita punya nih model regresinya. Seperti itu ya. Artinya kalau B0-nya 2,5529, artinya kalau harga dan pendapatan itu sama dengan 0, maka konsumsi komoditinya itu sebesar ini. Tapi ketika B1-nya min 1,0921, artinya jika pendapatan bernilai konstan, pendapatan itu tadi X2 ya, dan kenaikan harga sebesar 1 satuan akan menyebabkan penurunan konsumsi atas komoditi sebesar ini. Jadi ketika pendapatannya konstan, tapi harganya itu naik sebesar 1, maka penurunan konsumsi itu sebesar ini. Itu tanda negatif. Nah, untuk tanda positif, ketika harganya itu konstan, jadi nggak naik, tapi ini pendapatan ya, pendapatannya itu naik sebesar 1, maka konsumsi atas komoditi itu akan naik sebesar 1,9608. Jadi tanda positif itu kalau harga si komoditinya itu, kalau pendapatannya itu naik, maka konsumsi atas komoditinya juga akan naik. Tapi kalau harganya naik, maka konsumsi atas komoditinya itu akan turun karena tadi di sini nilainya negatif. Bisa dipahamin sampai di sini? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana untuk melakukan pengujian hipotesis koefisien regresi parsial ya? Seperti biasa, kalian lakukan perumusan hipotesis ya, kemudian menetapkan nilai alfanya. Ini tetap pakai uji T ya. Kemudian derajat kebebasannya itu rumusnya adalah N min K min 1. Kalian akan menghitung nilai dari T hitungnya menggunakan rumus ini, di mana SBJ yang ini adalah rumusnya SE akar AJJ, nanti saya akan jelaskan. Di mana SE-nya itu adalah ini, ya. AJJ itu adalah elemen dari baris J, kolom J, dari matriks A inverse. Ya. Kemudian sigma EI kuadrat yang ada di sini, itu adalah sigma dari Y min Y bar dikuadratin. Baru kita ambil keputusan. Seperti biasa ketika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak gitu ya. Oke. Contoh. Dari contoh 1, berarti tadi tetap ya, kita punya X1, X2, kita punya Y. Kalian diminta untuk menguji pendapat bahwa tidak ada pengaruh harga terhadap konsumsi dengan alternatif ada pengaruh negatif. Pergunakan alfa 5%. Kemudian yang kedua, tidak ada pengaruh pendapatan terhadap konsumsi dengan alternatif ada pengaruh yang positif. Nah, kalian diminta untuk menggunakan alfanya 5%.
Jadi yang pertama kita sama-sama akan menguji regresinya gitu ya. Yang ini juga sama, kita akan menguji regresinya. Cuman di sini untuk variabel harga ya, harga terhadap konsumsi berarti X1 terhadap Y. Kemudian yang kedua itu pendapatan berarti X2 terhadap Y gitu ya. Untuk kasus yang pertama, kita lakukan perumusan hipotesis. Kenapa B1-nya kurang dari 0? Karena tadi dia mengatakan alternatif pengaruhnya negatif. Gitu. Makanya kita pakai uji satu arah kiri ya. Kemudian alfanya 5%, derajat kebebasannya tadi rumusnya adalah N min K min 1, 7. Nah, kita dapetin nilai T-nya ya, itu dengan alfa 0,05, derajat kebebasannya 7, nilainya adalah min 1,895 ya. Kenapa minus? Karena dia berada di satu arah kiri gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua kalian harus menghitung T hitung ya. T hitungnya itu dengan cara seperti ini. Karena tadi kita sudah menghitung nilai model regresinya ya. Makanya di sini saya langsung menghitung nilai dari Y bar T-nya. Kalau seandainya di kasus kalian belum kalian dapatkan persamaan regresinya, maka kalian harus mencari terlebih dahulu. Paham ya? Oke. Nah, kemudian di sini kita dapetin sigma EI kuadrat yang rumusnya adalah Y min Y bar T dikuadratin, yang ini berarti ya. Kemudian kalian cari SE-nya, di mana SE itu isinya adalah sigma EI dikuadratin. Ini udah kita cari barusan ya. Kita peroleh nilainya sekian. Kemudian kamu cari SBJ-nya. SBJ itu adalah SE, SE-nya adalah ini. Nah, AJJ itu tadi apa tuh? AJJ itu saya ke depan lagi ya. AJJ itu adalah elemen dari baris J, kolom J, matriks A inverse-nya. Nah, di sini kita peroleh nilai dari AJJ-nya 161 dibagi 3060. Berarti kalian harus melihat nih, melihat nilai dari matriks A inverse. Oke, kita ke depan lagi. A inverse-nya. Oke, A inverse-nya kan tadi di sini ya. Gitu. Nah, berarti kalau misalkan dia mintanya AJJ ya, berarti ini ya jawabannya. Tunggu, ini isinya nah, betul. Gitu. Jadi kalau AJJ itu diperoleh dari nilai yang ada di sini ya. Baris 2, kolom 2. Berarti tapi dilihatnya dari A inverse. Nah, A inverse kamu itu kan yang ini ya. 161 kamu bagi sama 3060, betul nggak? Kita cek ya. 161 dibagi 3060. Ah, betul. Jadi si AJJ ini adanya di baris 2 kolom 2 di matriks inverse-nya. Ya, makanya nilainya adalah 161 dibagi 3060 ya. Diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita tahu SB1-nya, kalian tinggal masukkan ke rumusnya ya. Jadi ini adalah B1 dikurangin BJ0 per SB1 gitu. Nah, BJ0-nya itu 0 nilainya. Sehingga diperoleh nilai T hitungnya minus 4,029. Selanjutnya untuk keputusannya harus kalian compare ya antara T tabel dengan T hitung gitu. Nah, ternyata T hitungnya itu nilainya kurang dari T tabel sehingga H0-nya ditolak. Artinya ada pengaruh negatif harga terhadap konsumsi. Jadi pengaruhnya negatif, bukan positif gitu ya. Oke. Yang kedua, kita akan melihat apakah pendapatan itu berpengaruh positif terhadap tadi apa ya, konsumsinya ya. Nah, kemudian kamu cari derajat kebebasannya, kamu cari T hitungnya. Ini berarti masih sama dengan yang tadi. Nah, sekarang mungkin sorry, ini bukan T hitung ya, ini T tabel ya. Kemudian kalian cari T hitungnya ya dengan cara rumusnya seperti ini
Ya. Nah, ingat berarti AJJ yang ada di sini itu adalah kalau nggak salah ini baris 2 kolom 2 deh. Kita cek ya. Baris 2 kolom 2. Oh ya, maaf ya, bukan di situ. Baris 2 kolom 2, tapi kalian harus melihat dari matriks inverse-nya. Nah, betul tuh. Ya, 200 dibagi 3060 gitu. Diingat-ingat ya. Jadi kalau si baris 2 kolom 2 itu kalau kalian lagi berbicara tentang X2. Ya, jadi kalau X1 tadi kita pakainya baris 2 kolom 2, ya betul baris 2 kolom 2. Kalau yang variabel kedua X2-nya kita pakainya baris 3 kolom 3. 200 dibagi 3060 gitu ya. Sehingga sama seperti tadi kalian cari T hitungnya baru kalian dapatkan keputusannya ya. Karena nilai T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, berarti dia ada di sini. Maka H0-nya ditolak. Artinya ada pengaruh positif pendapatan terhadap konsumsi gitu. Nah, bagaimana dengan korelasi berganda? Misalkan saya punya variabel dependennya Y, kemudian variabel independennya itu X1 dan X2 gitu ya. Kemudian saya ingin mengetahui korelasi antara variabel yang ada di sini. Misalkan, saya mau mencari korelasi X1 dan Y. Nah, rumusnya ini. Kalau kalian mau mencari korelasi X2 dan Y, rumusnya yang ini. Jadi tergantung kita mau mencari korelasi apa nih. Kalau korelasi X1 dan X2, rumusnya yang seperti ini gitu ya. Nah, koefisien korelasi linear berganda ya. Berarti ini artinya kita akan mencari korelasi antara variabel dependen dengan semua variabel independen gitu. Ya. Nah, rumusnya seperti ini gitu. Kemudian koefisien penentuan itu ya artinya kita kan punya model regresi tadi ya. Nah, si koefisien penentuan ini kita ingin mengukur besarnya sumbangan X1 dan X2 terhadap variasi atau terhadap naik turunnya Y itu sebesar apa sih? Nah, kalian bisa menentukan ini menggunakan koefisien penentuan. Begitu. Nah, rumusnya itu ini mirip sama koefisien determinasi ya. Jadi kalau koefisien determinasi itu sebenarnya si variabel Y ini bisa dijelaskan oleh variabel X itu sebesar apa. Nah, sekarang kalau koefisien penentuan, variabel kalian, variabel independen yang kalian punya itu bukan cuma satu. Jadi ada lebih dari satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Nah, itu namanya koefisien penentuan. Nah, rumusnya sama persis, jadi koefisien korelasinya dikuadratin. Seperti itu. Nah, ini adalah koefisien korelasi parsialnya. Jadi, X1 dan Y, X2-nya konstan. Gitu. Kemudian X2 dan Y, X1-nya yang konstan. Kalau X2 dan X1 berarti Y-nya yang konstan. Rumusnya seperti itu ya. Contohnya, misalkan saya punya variabel X1, X2, Y. X1 itu indeks pendapatan, X2-nya itu indeks harga impor suatu komoditi, Y-nya itu indeks impor suatu komoditi gitu ya. Yang ini harga, jadi X1 pendapatan, X2 harga, Y-nya impornya, indeks impornya. Nah, karena dia selama 9 tahun berarti N-nya ada 9 ya. Nah, seperti ini datanya. Kalian diminta untuk menghitung persamaan garis linear regresi bergandanya. Kemudian kalian diminta dihitung R1Y, berarti ini hubungan antara variabel X1 dan Y, variabel X2 dan Y, variabel X1 dan X2 ya. Kemudian apa sih arti dari nilai-nilai yang kalian peroleh di sini? Gitu. Oke, kita cek ya. Yang pertama seperti biasa, kamu harus mencari dulu nilai dari X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, serta X1, X2 gitu ya. Kemudian kalian jumlahkan dari setiap kolomnya, kalian cari rata-rata dari X1, X2, dan Y. Nah, di sini kita akan memperoleh suatu matriks. Cara mencari matriksnya sama persis dengan perhitungan kita yang tadi gitu ya.
Sehingga kita nanti punya B0, B1, B2-nya dengan cara matriks A ini kalian inverse. Inverse saya tidak mengajarkan ya. Lagi-lagi saya sudah berasumsi bahwa kalian semua sudah bisa mencari inverse dari matriks ini, gitu ya. Sehingga kita peroleh B0, B1, B2-nya seperti ini. Nah, kita dapatkan nih rumus model regresi linear bergandanya. Gitu. Ini kita sudah menjawab soal yang nomor 1. Kemudian yang kedua kita akan mengetahui korelasi antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan X1 dengan X2 gitu kan. Nah, kalian harus mencari nilai dari ini semua. Saya contohkan satu ya. Sigma Y I kuadrat itu adalah sigma Y I kuadrat yang kamu kurangin dengan sigma Y I dikuadratin per N. Jadi kalau sigma Y I kuadrat itu, ini bedakan ya, ini Y besar nih saya pakai Y kecil. Nah, kalau Y besar itu berarti kalian peroleh dari sini. Nah, gitu. Ini sigma YI yang dikuadratin, gitu ya. Kemudian, nah seperti itu. Kemudian kalau sigma YI berarti tadi total dari kolom YI-nya kamu kuadratin. Dibagi sama 9, karena tadi kita berbicara selama 9 tahun ya. Nah, diperoleh nilainya seperti ini. Nah, hal yang sama kamu lakukan di nilai ini semua. Kenapa sih Bu ini harus dihitung? Iya, karena mau kita masukkan ke rumus R1Y gitu. Nah, kita butuh nilai-nilai yang barusan kita cari. Kemudian kita cari R2Y, cari R12. Nah, ini adalah nilai-nilai yang diminta untuk soal nomor 2 gitu. Ya. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika masih ada hal-hal yang masih belum kalian pahami dari video yang saya paparkan pada kesempatan kali ini, kalian bisa diskusikan dengan dosen masing-masing ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.